Selama ini kamu merasa ada yang tidak beres. Intuisi kamu sudah berulang kali bicara, tapi tak ada bukti yang bisa kamu pegang. Tapi leluhurmu sudah mulai bicara lebih lantang, dan malam besok akan jadi titik terang. Karena kebenaran yang sesungguhnya akan muncul, tak bisa lagi ditutupi. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Leluhurmu bilang, besok malam kamu akan tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada sosok yang sangat kamu percayai dan hormati selama ini. Muncul dalam bentuk energi yang khas dari King of Swords. Sebuah gambaran dari seseorang yang dingin, penuh logika, dan seringkali mengedepankan rasio di atas perasaan. Orang ini mungkin pernah menjadi batu sandungan, tempat kamu bergantung dan mengandalkan kekuatan serta kebijaksanaannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kamu mulai merasakan adanya sesuatu yang tersembunyi di balik sikap keras dan sikap tertutupnya. Ada lapisan misteri yang menutupi niat dan perasaannya, membuatmu merasa ada bagian dari dirinya yang tidak sepenuhnya terbuka, bahkan mungkin sengaja disembunyikan untuk menjaga jarak atau mempertahankan kendali. Kamu mulai menyadari bahwa di balik ketegangannya yang tampak tak tergoyahkan, terdapat luka atau kekhawatiran yang belum terungkap, yang selama ini diabaikan atau tidak kamu sadari secara utuh. Dalam konteks hubungan ini, kamu mencoba membangun sesuatu yang kokoh dan berkelanjutan, yang diwakili oleh Three of Pentacles. Kamu berusaha keras untuk bekerja sama, memperkuat fondasi, dan menciptakan koneksi yang saling mendukung agar hubungan ini bisa berkembang dengan harmonis dan seimbang. Kamu ingin ada saling pengertian dan kolaborasi yang tulus, mengutamakan keberhasilan bersama di atas ego dan kepentingan pribadi. Namun, muncul energi dari Six of Pentacles yang menyeratkan bahwa hubungan ini cenderung berjalan dalam satu arah. Kamu yang memberi dan berkorban lebih banyak, sementara dia cenderung menerima dan memberi sekadar yang diperlukan. Ketimpangan ini perlahan membuatmu merasa lelah dan merasa bahwa usaha yang kamu lakukan tidak seimbang, menimbulkan rasa kecewa dan keraguan tentang niat sebenarnya dari orang di sekitarmu. Selanjutnya, Four of Pentacles memperlihatkan bahwa di balik semua usaha dan pengorbanan itu, ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang tersebut. Entah itu perasaan, niat, atau bahkan ketakutan terdalamnya, dia menyimpan rapat-rapat segala hal yang berhubungan dengan hubungan ini karena takut kehilangan kendali. Dia merasa bahwa membuka diri sepenuhnya akan membuatnya rentan, sehingga semua yang penting disimpan dalam gelap dan tidak diungkapkan kepada siapapun, termasuk kamu. Tapi, semakin dia menyembunyikan, semakin kamu merasa ada jarak yang melebar. Kamu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa rasa percaya yang dulu begitu kuat mulai tergoyahkan oleh ketidakpastian dan ketidaktahuan. Di saat bersamaan muncul energi besar dari Ten of Cups, yang pernah memberi harapan akan kebahagiaan dan keutuhan dalam hubungan ini. Kamu pernah membayangkan masa depan yang bahagia, penuh cinta, dan saling melengkapi bersama orang yang kamu cintai. Mimpi tentang kebahagiaan itu pernah menjadi semangat yang membara dalam dirimu, tetapi kini mulai retak dan perlahan memudar. Muncul Five of Cups, membawa pesan tentang penyesalan, luka yang belum sembuh, dan kekecewaan yang mendalam. Kamu menyadari bahwa ada bagian dari dirimu yang terluka, yang belum mampu sembuh sepenuhnya, dan rasa kehilangan serta kecewa mulai menguasai hati. Kamu tahu bahwa sesuatu dari hubungan ini telah hilang, tetapi kamu belum mampu mengidentifikasi secara lengkap apa yang sebenarnya telah pergi dan mengapa semuanya tampak suram dan penuh perasaan bersalah. Di tengah kekacauan perasaan ini, muncul energi dari King of Pentacles yang bisa mewakili sosok lain. Mungkin seseorang yang lebih dewasa, stabil, dan tahu apa yang diinginkannya dalam hidup dan hubungan.
Orang ini hadir sebagai simbol dari peluang kedua. Seseorang yang akan menunjukkan kehadirannya secara perlahan, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan komitmen dan kestabilan yang nyata. Bisa jadi dia adalah energi dari seseorang baru yang mulai memperlihatkan dirinya. Pelan-pelan menyentuh hati kamu saat kamu mulai meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang penuh ketidakpastian dan ketidakjujuran. Kamu merasa bahwa kamu perlu melangkah pergi dari hubungan yang tidak lagi memberi kejelasan. Bukan karena kamu tidak lagi mencintai, tetapi karena kamu menyadari bahwa kamu butuh kejujuran dan kenyataan. Bukan sekadar ilusi yang menipu perasaan. Langkahmu untuk pergi ini diilustrasikan oleh Eight of Cups, yang menunjukkan bahwa kamu mulai meninggalkan sesuatu yang sudah tidak memberi manfaat lagi, meskipun berat dan penuh ketidakpastian. Kamu merasa bahwa perjalanan ini adalah langkah untuk mencari jawaban dan kedamaian batin, bukan karena kamu tidak mencintai, tetapi karena kamu tahu bahwa kejujuran dan keadilan lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang penuh keraguan. Dalam proses ini, muncul energi dari Queen of Cups. Dirimu sendiri yang penuh kasih, lembut, dan peka terhadap perasaan orang lain, namun juga sedang belajar untuk mencintai dan menghargai dirimu sendiri lebih dulu. Kamu mulai menyadari bahwa kekuatan cinta sejati berasal dari dalam diri, dari pengertian akan nilai dirimu sendiri, dan keberanian untuk menegaskan batas-batasmu. Malam itu datang sebagai momen pencerahan. Dengan kekuatan dari Ace of Swords, kamu merasakan bahwa kebenaran akan memotong segala ilusi dan kebohongan yang selama ini menutupi realitas hubunganmu. Sebuah percakapan, pesan, atau kejadian tak terduga akan membuka mata dan hatimu, membuatmu sadar siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang manipulatif. Kamu akan melihat dengan jelas siapa yang layak mendapatkan bagian dari hatimu dan siapa yang sebaiknya kamu jauhi. Kekuatan dari Ace of Swords memurnikan persepsi dan memberimu keberanian untuk melangkah ke depan tanpa ragu-ragu lagi. Pada saat kamu merasa telah mendapatkan kejelasan dan kekuatan baru ini, Queen of Wands muncul sebagai simbol dari keberanian dan kepercayaan diri yang semakin tumbuh. Kamu menjadi lebih berani, percaya diri, dan siap untuk mengambil keputusan besar tanpa ketakutan. Kamu tidak lagi terjebak dalam keraguan dan ketidakpastian, melainkan berdiri teguh dan yakin terhadap apa yang kamu inginkan dan layak dapatkan. Kamu tahu bahwa kekuatan dan keberanian berasal dari dalam, dan kamu siap menatap masa depan dengan penuh semangat. Akhirnya muncul Page of Cups, yang menandai datangnya sebuah permintaan maaf, pengakuan jujur, atau bahkan munculnya perasaan baru yang tak terduga. Bisa jadi dari orang lama yang akhirnya menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki keadaan, atau dari sosok baru yang selama ini hanya memperhatikan dari kejauhan dan diam-diam jatuh hati padamu. Momen ini adalah puncak dari semua proses ini. Sebuah harapan baru yang muncul dari keberanian dan kejujuran yang telah kamu bangun. Kamu menyadari bahwa dalam setiap akhir, selalu ada awal yang baru, penuh kemungkinan dan harapan, dan semua itu berawal dari keberanianmu untuk mencari kebenaran dan mengikuti intuisi hati. Siapa sosok King of Swords dan King of Pentacles dalam hidupmu? Apakah mereka orang yang sama atau berbeda? King of Swords dan King of Pentacles merupakan dua energi yang sangat berbeda. Namun keduanya sama-sama memiliki pengaruh besar dalam perjalanan emosional dan spiritualmu. Mereka hadir sebagai dua sosok yang menunjukkan pola, sifat, dan cara mencintai yang berbeda, masing-masing meninggalkan bekas mendalam dalam hati dan pikiranmu. Memahami keduanya secara mendalam akan membantumu menyusun langkah yang tepat dalam menjalani hubungan dan menata kembali cinta yang tulus dan bermakna. King of Swords adalah gambaran sosok yang dulu datang dengan penuh semangat dan inisiatif besar, yang diilustrasikan oleh Ace of Wands. Dia muncul sebagai sumber inspirasi dan kekuatan, memulai segala sesuatu dengan gairah membara, penuh tekad dan keyakinan tinggi. Kata-katanya tajam, penuh logik, dan mampu menyampaikan ide-ide dengan jelas dan meyakinkan. Dia menghadirkan aura yang memancarkan kekuatan intelektual serta ketegasan,
membuatmu merasa bahwa kamu adalah bagian penting dalam rencana hidupnya. Saat itu, hubungan terasa seperti petualangan yang penuh energi, penuh harapan, dan semangat membara. Namun, seiring berjalannya waktu, pola ini mulai menunjukkan sisi lain dari sosok King of Swords. Ia bertransformasi menjadi Knight of Pentacles, seseorang yang lambat, terkesan datar, dan cenderung berhenti mengekspresikan perasaan secara aktif. Sikapnya yang mulai pelan dan terkesan pasif membuatmu merasa bahwa dinamika hubungan menjadi tidak seimbang. Kamu merasa bahwa kamu memberi lebih banyak, berusaha mempertahankan ikatan ini, sedangkan dia hanya memberi secukupnya, tanpa benar-benar menunjukkan komitmen yang nyata. Perbedaan tersebut semakin terasa tajam, seolah-olah ada jurang yang membatasi kedekatan dan keintiman yang dulu terjalin begitu kuat. Perasaan terluka mulai muncul, karena harapan yang selama ini kamu pegang teguh tidak kunjung terrealisasi. Kamu merasa seperti dikhianati oleh janji-janji yang tak pernah benar-benar ditepati, oleh kata-kata yang dulu memberi harapan kini berubah menjadi luka yang dalam. Ada rasa hancur dan merasa ditinggalkan, sebagaimana tergambar dalam Six of Pentacles yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima. Kamu mulai menyadari bahwa hubungan ini tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan emosionalmu, dan bahwa kebergantunganmu pada harapan akan perubahan semakin memperdalam luka. Namun, di tengah rasa sakit dan keputusasaan, kamu tidak langsung menyerah. Ada kekuatan dalam dirimu yang menunjukkan bahwa kamu masih berharap dan percaya bahwa segala sesuatu bisa berubah. Three of Wands menggambarkan bahwa kamu sempat memendam harapan akan kemungkinan kembali dan memperbaiki keadaan. Kamu menunggu, memandang ke depan, dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan bahwa dia akan menyadari kesalahannya, atau setidaknya mengakui perasaan dan perbuatannya yang menyakitimu. Sebagai Queen of Cups, kamu mencintai dengan tulus dan tanpa syarat. Kamu sabar, penuh empati, dan rela menunggu dalam diam meski hati terluka. Kamu merawat cinta dan perasaanmu meskipun dalam keadaan yang sulit, karena percaya bahwa suatu saat nanti semuanya akan membaik. Tapi akhirnya, kamu menyadari bahwa mencintai dia berarti terus-menerus menahan rasa sakit dan keraguan yang tak berujung. Dengan berat hati, Eight of Cups menunjukkan langkahmu untuk menjauh dari hubungan yang tidak lagi memberikan kebahagiaan dan kedamaian. Kamu menyadari bahwa mencintai dia harus dilakukan dari jarak yang sehat dan penuh pengertian, agar kamu tidak terus-menerus terluka oleh ketidakpastian dan ketidakjelasan. Dalam proses melepaskan, hadir sosok baru, King of Cups, yang jauh lebih matang dan penuh kedalaman emosional. Dia datang perlahan, tenang, dan penuh pengertian tanpa banyak kata-kata berlebihan. Dia memahami bahwa cinta bukan sekadar kata-kata manis atau janji-janji kosong, melainkan tentang kehadiran yang stabil dan penuh perhatian. Dia hadir dengan kepekaan yang mendalam, mampu membaca dan merasakan apa yang tersembunyi di balik kata-kata dan tindakanmu. Kehadirannya memberi rasa aman dan nyaman, seolah-olah kamu menemukan tempat berlindung di tengah badai emosimu. Namun, kamu belum sepenuhnya siap membuka hati lagi. Four of Swords menggambarkan bahwa kamu masih dalam proses penyembuhan dan refleksi diri. Kamu memerlukan waktu untuk mengumpulkan kekuatan, menenangkan pikiran, dan memahami apa yang benar-benar kamu butuhkan dan inginkan dari cinta. Kamu menjaga jarak dari segala sesuatu yang memicu luka lama, dan mencoba menata kembali energi positif dalam dirimu. Sampai akhirnya Ace of Swords membawa kesadaran yang tajam dan jernih bahwa cinta sejati tidak harus membawa luka, tekanan, atau ketidakpastian yang terus berlanjut. Meskipun kamu sudah merasa lelah dan sering merasa ingin menyerah, Ten of Wands menunjukkan bahwa kamu tetap bertahan dan tidak mau menyerah begitu saja. Kamu menjadi lebih kuat, lebih waspada, dan belajar dari pengalaman-pengalaman pahit sebelumnya. Kamu tahu bahwa hati yang terluka bisa sembuh jika kamu berani menjaga dan melindunginya dari hal-hal yang merusak. Kamu semakin memahami bahwa mencintai diri sendiri adalah fondasi utama untuk bisa mencintai orang lain secara sehat dan berkelanjutan.
Ketika kamu mulai merasa lebih bijak, lebih tenang, dan mencintai diri sendiri dengan sepenuh hati, muncul sosok King of Pentacles. Dia adalah gambaran dari seseorang yang stabil, dewasa, dan penuh tanggung jawab. Dia hadir sebagai sosok yang tahu cara menjaga dan melindungi apa yang ia miliki, termasuk hati dan perasaan orang lain. Dia tidak datang dengan janji-janji kosong, melainkan membawa kesiapan dan kepercayaan diri untuk membangun sesuatu yang nyata dan bertahan lama. Dia tidak tergesa-gesa untuk memulai ulang drama dari masa lalu, melainkan berfokus pada membangun fondasi yang kokoh dan aman untuk masa depan. Kehadirannya memberi harapan baru tentang hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, kestabilan, dan saling pengertian. Dengan pemahaman ini, kamu menyadari bahwa setiap energi, meskipun berbeda, memiliki peran penting dalam perjalanan emosionalmu. Dari King of Swords yang penuh semangat, kamu belajar tentang kekuatan dan tekad. Lalu dari King of Pentacles yang dewasa, kamu belajar tentang kestabilan dan tanggung jawab. Keduanya mengajarkan bahwa cinta sejati tidak hanya tentang gairah dan kecepatan, tetapi juga tentang kedalaman, kesiapan, dan kestabilan hati. Dan yang terpenting, kamu sadar bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah utama untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian sejati dalam hidupmu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.